Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu peserta khusus dari SQL Server di LPK IT Komputer belum hadir, ya kita akan coba membuat tutorial yang lumayan penting. Kenapa yang penting? Ini berkaitan sama backup dan restore database. Jadi kita langsung aja ya, kita akan langsung praktek. Saya menggunakan SQL Server ya. Kita buka aja SQL Server-nya di sini. Langsung buka di SQL Server Management Studio-nya. Nah, di sini saya menggunakan SQL Server 2019 ya. Dan saya akan melakukan backup database dengan menggunakan teknik full backup dan diferensial. Jadi, kapan kita melakukan full backup, ya kan? Kapan kita melakukan diferensial backup? Oke, untuk full backup kita lakukan. Untuk pertama kali kita melakukan backup secara keseluruhan isi konten dari database kita. Backup yang bersifat full backup memerlukan waktu yang lumayan lama karena dia harus melakukan backup secara keseluruhan dari isi data. Sedangkan untuk backup diferensial ini lebih cepat dari backup full backup karena di backup diferensial itu nanti akan membackup data dari terakhir kita melakukan backup secara full ya. Jadi kalau kita sudah punya data backup secara full, next untuk backup berikutnya kita bisa melakukan backup diferensial seperti itu. Dan ketika kita ingin melakukan restore, begitu juga ketika kita ingin melakukan restore, seperti itu. Maka untuk merestore backup diferensial harus terlebih dahulu menyertakan backup full. Jadi kita nggak bisa merestore hanya backup diferensialnya saja tanpa menyertakan backup fullnya. Jadi harus ada dua kalau ingin melakukan restore ya. Restore seperti itu. Oke, selanjutnya ya kita lihat aja di sini. Kita boleh aktif di database master ya, di database master. Terlebih dahulu silakan Anda buat untuk lokasi ya, lokasinya di mana. Ya di sini saya coba di C ya. Terserah Anda lakunya di membuat foldernya di mana. Sini. Nah, contoh saya membuat di sini. Tapi untuk di sistem operasi Windows ya, kita bisa melakukan terlebih dahulu permission folder ya. Kita klik properties. Setelah itu di sini ada security ya. Kita edit dan di sini full controlnya dikasih allow, di checklist ya allow. Karena kalau tidak maka akan terjadi read only ya, akan terjadi read only. Jadi full control di checklist allow untuk foldernya ya. Oke, selanjutnya setelah kita membuat lokasi folder, di sini saya membuat dua ya. Nah, di sini backup secara fullnya, lalu saya buat folder lagi di backup secara diferensialnya. Ini contohnya seperti itu ya. Jadi sudah saya ini extensionnya nanti adalah .swap. Gitu. Yuk, kita lanjut. Kita lihat di sini. Kita tulis coding ini ya untuk melakukan backup terlebih dahulu. Ya, seperti ini, backup database, lalu kita tulis nama database yang ingin kita backup. Jadi seperti ini. Backup database, terus namanya, lalu lokasinya di mana? Tadi yang udah kita buat ya, foldernya tuh ya. Seperti itu, with format init. Nah, maksudnya dari with format init ini dia nanti akan melakukan replace. Jadi dia akan melakukan replace, tidak membuat sebuah file baru ya, karena kita menulis with format init. Seperti itu. Nah, ini untuk full backupnya ya. Lalu yang kedua, kita tulis lagi coding differential backup. Untuk differential backupnya sama ya. Backupnya menuju ke database yang sama. Lalu to disk-nya saya bedain di sini. Dev ya. Kita
masuk ke dalam folder backup db lalu dev. Seperti itu. Formatnya kita lihat di sini with a differential. Bahkan kita bisa lihat di sini kita ada with differential. Nah, di sini perbedaannya ya. Jadi with differential. Kalau di sini kan yang full kan tidak ada with differential ya. Oke, jadi backup full dan backup differential seperti itu. Oke, saya sudah melakukan ini. Di sini kita coba, saya akan coba execute. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat. Nah, oke, sukses ya. Saya sudah melakukan execute. Tidak masalah karena kita di sini ada bacaan init, berarti dia akan meniban seperti itu. Seperti itu. Sebenarnya ketika Anda sudah melakukan full backup, next berikutnya adalah Anda tinggal melakukan yang ini sebenarnya, mengexecute yang ini kalau sudah melakukan full backup. Jadi biar nggak terlalu lama juga gitu ya, kita execute seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi next berikutnya kita hanya tinggal melakukan differential backup. Jadi yang atas ini cukup sekali aja. Seperti itu ya. Nah, ketika terjadi kerusakan atau kita ingin melakukan restore ya tabelnya, maka kita tulis kode di bawah ini. Kita lihat di sini. Declare database ya. Dan ini transact SQL ya karena ada declare ya. Declare database name varchar gitu ya, kita kasih ITK. Lalu kita lihat di sini lokasinya dong ya. Lokasinya backup ITK bug ini untuk kita ambil untuk backup secara full. Ingat, untuk backup secara diferensial harus dilakukan backup secara restore secara full dulu ya, restore secara full. Jadi ketika kita ingin merestore, nggak bisa hanya melakukan restore diferensial, jadi restore-nya juga kita lakukan secara full terlebih dahulu kan, seperti gitu kan. Oke, lokasinya, nah ini juga saya definisikan lokasi untuk diferensialnya. Lalu kita lihat di sini untuk restore database secara full, ya kan, with refresh, no recovery. Jadi kita tidak perlu melakukan recovery. Udah, kita lihat di sini from disk-nya backup path. Oke, kan di sini kan ada ya backup path. Sini ada definisi nih ya, backup path. Yang satu adalah backup dev. Backup dev ini dia. Jadi ada dua ya. Nah, kita tinggal melakukan execute aja kode ini. Kita coba. Ini. Oke deh, saya akan coba lihat di sini di database ITK. Saya akan coba dulu untuk kita mengujinya. Saya akan coba melakukan drop dulu deh nih ya, buat ngetes aja nggak masalah. Saya akan coba melakukan drop di tabel produk ya. Tabel produk saya akan coba melakukan drop, kita lihat apakah dia nanti akan merestornya gitu. Oke, ini saya drop nih. Oke, tabel user juga deh, saya drop juga, tabel user saya delete. Nah, oke, saya udah mendelete ya. Tapi kan sebelumnya saya udah lakukan backup ya sebelum di delete ini. Nah, sekarang kita coba apakah berhasil untuk restore-nya. Oke, kita coba. Execute yang ini aja ya, yang atas nggak usah karena kita hanya ingin melakukan restore. Gitu. Oke, nah langsung kita execute aja ya. Execute, kita tunggu. Kita sedang melakukan restore. Nah, udah. Kita sekarang tinggal kita replace nih. Kita tinggal replace aja. Kita refresh dulu nih ya, kita lihat apakah balik lagi atau enggak ya si tabel yang tadi saya drop. Oke, kita lihat. Mantap ya. Jadi tabelnya sudah balik lagi dan sudah berhasil kita lakukan restore. Oke, mungkin demikian ya tutorial singkat dari saya mengenai backup full dan backup diferensial di SQL Server. Terima kasih telah menonton channel LPK IT Komputer. Jika bermanfaat, dilakukan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.